Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kedudukan dan jarak titik terhadap bidang. Nah, langsung saja kita ke materi. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, perhatikan titik A dengan bidang PQRS. Nah, seperti ini caranya menentukan jarak titik A dengan bidang PQRS, yaitu dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik A terhadap bidang PQRS seperti gambar ini. Nah, jarak titik A dengan bidang PQRS digambarkan dengan panjang garis A ke A aksen. Ya. Untuk lebih memahami, marilah kita lanjut ke beberapa kasus di bawah ini. Menentukan jarak titik ke bidang. Diketahui kubus ABCDEFGH, jarak titik A ke bidang BCGF adalah, gambarnya seperti ini, jarak titik A dengan bidang BCGF itu adalah, nah, kalau dipisahkan titik dengan bidangnya maka menjadi seperti ini. Nah, sehingga jarak titik A dengan bidang BCGF dapat diwakilkan dengan jarak titik A ke B, yaitu sepanjang rusuk kubus ABCD EFGH. Jika panjang rusuknya 6 cm, maka jarak titik A ke bidang BCGF itu adalah 6 cm juga. Nah, sekarang kasus yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF adalah, nah, bisa digambarkan seperti ini. Kubus ABCDEFGH. Nah, perhatikan kubus di samping. Jarak titik A ke bidang BDHF dapat ditunjukkan dengan jarak titik A ke A aksen, sedangkan AA aksennya itu merupakan setengah dari diagonal bidang AC. Panjang diagonal bidang kubus itu adalah A akar 2. Jika rusuknya kubus itu adalah 6 cm, maka panjang AA aksen itu sama dengan setengah dikali diagonal kubusnya, yaitu 6 akar 2. Setengah dikali 6 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke bidang BDE itu adalah, nah, gambar kubusnya seperti ini. Dengan menarik garis diagonal ruang AG dan garis tinggi segitiga BDE, garis tingginya itu adalah EO. Kemudian titik perpotongan garis tersebut diberi nama titik A aksen. Perpotongan dari AG dengan EO itu diberi nama titik A aksen. Maka jarak titik A dengan bidang BDE itu adalah jarak titik A ke A aksen. Nah, untuk pertama kita cari dulu panjangnya AO. AO itu sama dengan setengah dari AC. AC itu adalah diagonal bidang kubus. Nah, diagonal bidang kubus itu adalah A akar 2, sehingga sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, AO-nya ketemu 3 akar 2. Kemudian EO itu bisa dicari dari Pitagoras antara AE dengan AO. AE-nya itu ada rusuk kubus yang panjangnya 6 cm, sedangkan AO-nya itu tadi adalah 3 akar 2 cm, sehingga EO sama dengan akar dari AE dikuadratkan ditambah AO dikuadratkan, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2
kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18, sehingga menjadi sama dengan akar 54 sama dengan 3 akar 6. Nah, dari persegi panjang ACGE kita keluarkan menjadi seperti ini dengan garis EO dan garis AG serta garis A aksen menjadi seperti ini. Nah, kita ambil segitiga yang sebangun yaitu AOE dengan segitiga A aksen OA. Nah, jika digambarkan seperti ini dengan menggunakan aturan kesebangunan segitiga AOE dan segitiga A aksen OA, maka bisa ditentukan A aksen O dibanding AO itu sama dengan AO dibanding EO. Nah, sehingga A aksen O itu sama dengan AO dikali AO atau AO kuadrat dibagi EO. Nah, sama dengan AO-nya tadi itu adalah 3 akar 2 dikuadratkan dibagi 3 akar 6 dari EO-nya. Nah, sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 18 dibagi 3 akar 6. Nah, untuk merasionalkan akar 6 yang ada di penyebut, maka harus dikalikan dengan akar 6 dibagi akar 6, sehingga menjadi sama dengan 18 kali akar 6 itu sama dengan 18 akar 6, 3 akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan 18. 18-nya bisa disederhanakan sehingga menjadi akar 6. Nah, ketemu A aksen O-nya itu sama dengan akar 6, sehingga kita bisa mencari A aksen karena A aksen O-nya sudah ada dan AO-nya juga sudah ada, sehingga A aksen itu sama dengan akar dari AO dikuadratkan dikurangi A aksen O dikuadratkan sama dengan akar AO-nya itu 3 akar 2 kemudian dikuadratkan dikurangi A aksen O-nya itu sama dengan akar 6 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar dari 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18 dikurangi akar 6 dikuadratkan itu sama dengan 6. Nah, 18 dikurangi 6 itu sama dengan 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, jarak titik A ke bidang BDE itu adalah 2 akar 3. Nah, sampai di sini selamat belajar dan semoga sukses. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk membangun channel ini, silakan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke bidang BDE itu adalah, nah, gambar kubusnya seperti ini. Dengan menarik garis diagonal ruang AG dan garis tinggi segitiga BDE, garis tingginya itu adalah EO. Kemudian titik perpotongan garis tersebut diberi nama titik A aksen, perpotongan dari AG dengan EO itu diberi nama titik A aksen, maka jarak titik A dengan bidang BDE itu adalah jarak titik A ke A aksen. Nah, untuk pertama kita cari dulu panjangnya AO. AO itu sama dengan setengah dari AC. AC itu adalah diagonal bidang kubus. Nah, diagonal bidang kubus itu adalah A akar 2 sehingga sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, AO-nya ketemu 3 akar 2. Kemudian EO itu bisa dicari dari Pitagoras antara
AE dengan AO. AE-nya itu adalah rusuk kubus yang panjangnya 6 cm, sedangkan AO-nya itu tadi adalah 3/2 cm. Sehingga EO sama dengan akar dari AE dikuadratkan ditambah AO dikuadratkan. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat, sama dengan 6 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 3/2 kuadrat itu sama dengan 18, sehingga menjadi sama dengan akar 54 sama dengan 3/6. Nah, dari persegi panjang ACGE kita keluarkan menjadi seperti ini dengan garis EO dan garis AG serta garis A aksen menjadi seperti ini. Nah, kita ambil segitiga yang sebangun yaitu AOE dengan segitiga A aksen OA. Nah, jika digambarkan seperti ini dengan menggunakan aturan kesebangunan segitiga AOE dan segitiga A aksen OA, maka bisa ditentukan A aksen O dibanding AO itu sama dengan AO dibanding EO. Nah, sehingga A aksen O itu sama dengan AO dikali AO atau AO kuadrat dibagi EO. Nah, sama dengan AO-nya tadi itu adalah 3/2 dikuadratkan dibagi 3/6 dari EO-nya. Nah, sama dengan 3/2 dikuadratkan itu sama dengan 18 dibagi 3/6. Nah, untuk merasionalkan akar 6 yang ada di penyebut, maka harus dikalikan dengan akar 6 dibagi akar 6, sehingga menjadi sama dengan 18 kali akar 6 itu sama dengan 18 akar 6, 3/6 dikali akar 6 itu sama dengan 18. 18-nya bisa disederhanakan sehingga menjadi akar 6. Nah, ketemu A aksen O-nya itu sama dengan akar 6. Sehingga kita bisa mencari A aksen karena A aksen O-nya sudah ada dan AO-nya juga sudah ada, sehingga A aksen itu sama dengan akar dari AO dikuadratkan dikurangi A aksen O dikuadratkan, sama dengan akar AO-nya itu 3/2 kemudian dikuadratkan dikurangi A aksen O-nya itu sama dengan akar 6 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar dari 3/2 kuadrat itu sama dengan 18 dikurangi akar 6 dikuadratkan itu sama dengan 6. Nah, 18 dikurangi 6 itu sama dengan 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, jarak titik A ke bidang BDE itu adalah 2 akar 3. Nah, sampai di sini selamat belajar dan semoga sukses. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk membangun channel ini, silakan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.